Ruang Dewa Beladiri. Bab 211 sampai dengan 215. Bab 211 8 Kaisar turun. 2 bulan berlalu. Untuk seluruh negara Dayue, 2 bulan perang menjadi semakin sengit. Pasukan yang dikirim oleh keluarga kerajaan mengepung benteng iblis, dan penyembahan iblis dan musuh tentara telah bertempur dalam banyak pertempuran. Lingkup perang semakin besar, dan Ye Xiwen juga mengikuti pasukan Husong jauh-jauh ke timur. Macan dan tentara juga telah memberikan kontribusi besar. Para pahlawan dari 9 kaisar juga telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Banyak orang tahu bahwa keluarga kerajaan takut. Juga penting untuk memiliki pangeran yang ambisius yang ingin bersaing untuk memperebutkan tahta. Namun, untuk Ye Xiwen, semua ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah hanya 1 bulan tinggal di Macan, Ye Xiwen bergegas kembali ke Yuan untuk menyatakan mundur. Sekarang waktu sebulan telah berlalu, tidak peduli berapa lama Ye Xiwen ingin mundur, tidak akan ada seorang pun yang bisa dikontrol. Lagi pula, jalan latihan militer dihitung dalam 100 tahun, dan tidak ada yang mundur selama sebulan. Tetapi masalah sebenarnya adalah bahwa beberapa hari yang lalu, 8 kaisar kembali, dan dengan cara ini untuk membunuh kepala iblis menjadi peninggalan, orang-orang yang mendapat manfaat besar kembali. Ini mengejutkan keberadaan tertinggi generasi muda dan akhirnya kembali, legenda. Namun, semua orang di Sekte Yuanzong tahu bahwa pertempuran antara dunia dan Ye Xiwen sangat mungkin terjadi meskipun kepala keluarga secara pribadi memerintahkan untuk tidak membuka stasiun. Apakah 8 kaisar akan begitu taat dan patuh? Semua orang tidak yakin, tapi tidak peduli bagaimanapun orangnya, 8 kaisar datang, tiba-tiba datang. Sesosok terbang dari kekosongan. Ketika berlalu, udara meledak terbuka, dan ruang hampa dibuka. Itu begitu luas sehingga jatuh ke gerbang Gunung Yuanzong. Ye Xiwen keluar untuk mati. Seorang pria muda mengenakan jubah berjubah beku dan mengaum. Aura di udara bergulung dan membengkak, dan gerbang gunung di sekitarnya bergetar. Saya berani menyebutnya di depan Gunung Yuanzong, sifat takut-takut dari 8 kaisar tidak sebesar itu. 8 kaisar terbang di langit, dan tembakan panjang di tangan mereka meledak, dan napas berdarah dan aneh mengalir di atas pistol itu. Itu adalah darah musuh yang dia bunuh. Semakin dia menyerap, semakin kuat pistol darahnya. Sensasi Yuanzong telah sensasional. Selama bertahun-tahun, ini adalah eksistensi pertama yang berani menjadi sombong sebelum dinasti Yuan, ini sendirian, tetapi momentum mengerikan di kotak buku Haige ditekan seperti sepotong utuh. Dunia ini rata-rata. Banyak murid dari Yuanzong harus menonton jauh, tidak berani untuk mendekati. Pembunuhan dingin dan aneh membuat mereka dingin. Bahkan jika banyak murid dari tingkat yang benar tidak berani terlalu dekat, mereka hanya bisa mengelilinginya jauh. Bangun. Banyak murid Yuanzong khawatir tentang Ye Xiwen pada saat ini. Dalam semua keadilan, Ye Xiwen sangat kuat. Keterampilan mengerikan dari beberapa bulan sebelumnya membuat mereka semua melihat mereka. Setelah itu, mereka sering menembak dan meletakkan pro muridnya. Luar biasa. Namun, kekuatan 8 kaisar tidak tercakup, mereka berani pergi ke depan Yuanzong. Sifat takut-takut ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Momentum Haotian telah menyapu dan membentuk ladang gas besar dengan dia sebagai pusatnya. Di mana itu melonjak, siapapun yang masuk akan berada di bawah kendalinya. 8 kaisar, kamu terlalu sombong, apakah pintu sekte Yuan bisa dilepaskan? Sosok terbang keluar dari puncak mengambang dan adalah murid sejati. Ini adalah jenius di Sekte Yuanzong. Meskipun tidak sebagus Qi, Feifan dan yang lainnya, ini juga terkenal sejak lama. Dia adalah seorang pemuda, tetapi dia lebih dari 100 tahun. Dia telah memasuki kebenaran 6 kali lipat. Sulit untuk membatasi masa depan, juga sulit untuk membatasi masa depan, juga buku Zongmen. Jenius besar di bawah kata-kata Haige. Suatu kali dia bertarung dengan 8 kaisar, meskipun dia dicurigai diintimidasi,
kekuatannya tidak diragukan lagi. Mencari kematian, hanya karena kamu ingin menghentikanku. 8 kaisar menunjukkan senyum menghina di wajah mereka. Itu sudah menjadi praktik selama lebih dari 100 tahun, tapi itu sia-sia. Kamu mencari jalan buntu. Murid itu tiba-tiba menjadi marah dan marah. Bahkan jika dia tahu bahwa dia mungkin bukan lawan dari 8 kaisar, kebanggaan menjadi seorang jenius tidak akan pernah mengizinkannya untuk mundur. Murid itu menembak dalam sekejap, dan cahaya langit seperti evolusi kerajaan abadi, menarik cahaya bintang abadi dari langit dan menyapu 8 kaisar. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi kamu. 8 kaisar menginjak kaki mereka, dan sebentar lagi mereka menyapu dewa-dewa, dan Yuan nyata berteriak. Tiba-tiba berputar dan tersapu. Boom! Dewa-dewa di kedua sisi saling menghancurkan, seperti langit dan bumi akan runtuh, dan udara akan habis, dan gunung-gunung akan hancur. Namun, hanya pada saat kontak, para dewa yang dikirim oleh 8 kaisar langsung mengalahkan para dewa yang dikeluarkan oleh jenius 1 Yuan dan terus menyapu murid jenius. Dia benar-benar menutupinya sekaligus. Hei, murid jenius itu tiba-tiba mengeluarkan darah, dan dia terbang keluar, dan tubuhnya terbang dengan darah, hampir pecah. Langsung jatuh, dan digunakan oleh murid sejati Yi Yuanzong, dan mengirim jauh-jauh ke kedalaman Yuan-Yuan untuk menemukan penatua untuk perawatan. Semua orang menghirup udara untuk sementara waktu, hanya bertatap muka. Sang jenius terluka parah oleh kelahiran si jenius. Tembakan 8 kaisar adalah kekuatan tanah longsor. Orang-orang yang telah bertempur bersamanya di seluruh dunia bukanlah miliknya saat ini. Musuh. Pada saat ini, semua orang ingat bahwa 8 kaisar telah menerima warisan sekte kuno dalam beberapa bulan ini. Warisan macam apa yang ia dapatkan, menjadi begitu mengerikan, 10 kali lebih banyak dari selusin kali, 100 kali lebih banyak dari sebelumnya. 8 kaisar menghadapi air, membunuh langit, dan tubuh yang kuat berdiri di antara langit dan bumi, itu seperti seorang jenius. Para murid Yi Yuanzong persis seperti ini. Kata 8 kaisar dengan jijik dan jijik, suatu hari, aku akan dimasukkan dalam pemerintahan keluarga kerajaan saya. Para murid Yuanzong berikutnya semuanya melotot, dan 8 kaisar, yang merupakan buah dari buah merah, tidak menempatkan mereka di mata mereka, dan bahkan berani menghadapi mereka, mengatakan bahwa mereka harus dimasukkan dalam pemerintahan keluarga kerajaan. Tapi tidak ada yang berani bergegas ke sana. Adegan darah murid itu menodai langit biru, mereka semua melihatnya. Berani, menurutmu apa yang ada di sini? Di kedalaman Yuanzong, ada ledakan suara di kedalaman Yuanzong. Kekosongan itu terkoyak, dan tangan besar ditangkap saat itu dan ditangkap di 8 kaisar. Sebuah kekuatan hukum, dengan tegas mengatur 8 kaisar di tanah. Teman-teman Dao, hal-hal di antara kaum muda, kita seharusnya tidak ikut campur dalam hal-hal lama ini. Di ruang kosong di belakang 8 kaisar, ada suara tua, samar-samar berkata. Tangan besar juga mengulurkan tangan, dan tangan besar mengenai tangan besar. Boom! Sebuah ledakan besar, seluruh kekosongan akan terdistorsi, ini adalah kekuatan ledakan yang mengerikan. Semua orang tercengang. Ada juga penguasa tiran di belakang 8 kaisar. Seharusnya seorang penguasa, keluarga kekaisaran secara pribadi keluar untuk mendukung 8 kaisar. Tidak heran jika 8 kaisar berani datang sendirian juga. Seorang tuan yang tiada taranya jauh lebih berguna daripada 1000 kuda. Oh, kepala kita sudah mengatakan bahwa pertempuran ini tidak diperbolehkan. Apakah kamu tidak tahu? Suara Yuan Yuanzong berkata dengan dingin. Kamu memiliki lebih banyak dan lebih banyak manajemen. Jangan campur tangan dalam generasi yang lebih muda. Ketika kita masih muda, bukankah kita bertarung seperti ini? Pemenangnya adalah raja, kata suara tua di belakang 8 kaisar. Berbicara ringan, orang tua, kamu tidak ingin mencuri konsep. Kamu tahu apa kepala kita? Ye Xiwen belum dewasa. Setelah 10 tahun berjuang, kita sama sekali tidak memiliki kata-kata.
Jika kita membiarkan Qi Feifan bertarung 8 kaisar, apakah kamu bahagia? Suara Yuan Zhongzong berkata dengan jijik. Suara di belakang 8 kaisar diam. Pada saat ini, 8 kaisar berbicara. Selama 10 tahun, aku telah berjuang untuk malam ini. Aku akan mendorong kerajaan ke tingkat yang sama dengan Ye Xiwen. Jika dia dibunuh olehku, maka tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Ranahnya tak terkalahkan, musuh kuat apapun bisa terbunuh. Petik 2. Kata-kata itu mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat, dan selama bertahun-tahun, menyapu kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Ye Xiwen, di dunia yang sama, kamu bisa berani bertarung. 8 kaisar berteriak, dan gelombang suara menyapu seluruh dinasti Yuan. Bukankah takut-takut mati dan menolak untuk keluar? Banyak murid masih marah dan sulit. Meskipun 8 kaisar telah menurunkan ranah, ia adalah ranah tinggi. Penguasaan terbaru dan tercepat hukum, buku Haige, jauh lebih unggul daripada orang biasa, menurunkan kekuatan, tetapi persepsi hukum. Meski begitu, masih menempati tawaran besar. Aku tidak berani, jika kamu ingin mati, aku akan mengirimmu tumpangan. Minuman dingin dan dingin datang dari kedalaman Yuanzong, dan sesosok biru terbang keluar dari puncak mengambang. Itu adalah seorang pria muda yang memiliki kemeja hijau dan alis yang halus. Pada saat ini, dia berjalan menuju 8 kaisar. Momentumnya melonjak, dan matanya dalam dan menatap seperti bintang. Dia menatap 8 kaisar dengan dingin. Ye Xiwen datang terlalu cepat, dan semburan warna biru tiba-tiba hilang. Kengerian itu seperti penguasa kuno, reinkarnasi dari zaman kuno. Keduanya belum bertemu, dan momentum mengerikan telah hancur bersama, menyebabkan gelombang besar. Apakah kamu akan mati? Kata 8 kaisar dengan dingin. Bab 212 Konfrontasi dengan dunia yang sama. Kamu pikir kamu apa? Tapi itu adalah cemoohan yang Ye Xiwen jijik lebih awal dari yang telah kultivasi selama lebih dari 1 dekade. Aku membunuhmu seperti semut di dunia yang sama. Kamu mencoba membuatku jengkel, aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. 8 kaisar masih berkata dengan dingin, melangkah maju, merendahkan, dan mengayunkan Ye Xiwen. Mata 8 kaisar seperti besi es terdingin. Yuan nyata besar mengaum di tubuhnya. Jelas bukan hanya kesombongan, tapi kepercayaan diri yang tak terkalahkan dan keyakinan tak terkalahkan dibangun di atas kekuatan teror. Singkirkan pangeran brengsek ini, benarkah kamu sudah menjadi kaisar negara besar? Itu hanya pangeran gila. Ya, ada lusinan kaisar di tahun ini. Para kaisar ada di seberang jalan. Mereka tidak sebagus anjing. Mereka benar-benar hancur. Banyak murid Yuanzong berteriak bahwa jika 8 kaisar bermain melawan Ye Xiwen di wilayahnya sendiri, maka di mata mereka, Ye Xiwen tidak memiliki sedikit peluang untuk menang, tetapi sekarang situasi di bidang yang sama berbeda. Ye Xiwen biasa melakukan serangan balik dan membunuh banyak master tingkat tinggi di bidang angin dan udara. Di dunia yang sama, bukankah itu mencari kematian? Kamu tidak bisa melakukannya, bahkan di dunia yang sama, aku tidak terkalahkan. Kata 8 kaisar dengan suara dingin. Apakah itu tak terkalahkan? Aku hanya tahu kapan aku bermain. Ye Xiwen berkata dengan dingin, dia tidak pernah percaya pada kejahatan. Jika dia berada di alam yang tinggi, dia akan kehilangan itu jika dia kehilangannya, tetapi jika dia berada di dunia yang sama, dia masih kalah. Bunuh diri, membunuh pesawat, udara dihancurkan oleh mesin pembunuh, dan ada suara berdengung sengit di mana-mana. Persaingan pembunuhan dari kedua belah pihak berlawanan dan tidak memberi jalan. Momentum Ye Xiwen benar-benar dikalahkan, seperti gelombang besar, dan lapisan-lapisannya terbuka. Momentum mengerikan dari kebenaran 4 arah dirilis. Melihat dengan dingin pada 8 kaisar, lihat apakah dia akan bertarung dengan Ye Xiwen. Setelah 1 bulan mundur, Ye Xiwen akhirnya melintasi 3 puncak kebenaran ke yang benar keempat, tetapi efektivitas tempur Ye Xiwen tidak sepenuhnya mencapai terobosan, mencapai ranah kebenaran 6 kali lipat.
Itu masih di bidang kebenaran sempurna, tetapi itu adalah penguasa yang tak terkalahkan di bidang jalan kecil. Kekuatan tempur antara kebenaran 5 arah dan kebenaran 6 arah terlalu besar. Bahkan Ye Xiwen menerobos bidang kebenaran. Hanya saja menarik untuk melihat beberapa dari 6 ambang batas. Namun, Ye Xiwen yakin bahwa jika dia bisa menembus kebenaran 5 kali lipat, efektivitas tempurnya benar-benar cukup untuk menyapu ke-6 puncak kebenaran dan melawan bidang kebenaran. Kali ini, saya terutama meminjam dan dalam dari Raja Ular Misterius yang hidup di dalam air. Setelah Raja Ular Misterius yang berada di dalam air terbunuh, Ye Xiwen meminta 9 kaisar untuk menemukan naga dalam dari Raja Ular Misterius air yang dalam. Ke-9 kaisar juga sangat menyegarkan dan setuju, karena saya tahu bahwa Ye Xiwen sangat gila untuk meningkatkan kekuatannya. Seperti yang dia katakan, mereka memiliki musuh bersama. Jadi mereka meninggalkan Ye dan ke Ye Xiwen tanpa ragu-ragu. Ketika mereka kembali, mereka mengatakan bahwa Nedan diledakkan. Ini juga karena bagian dalam Nei legendaris setengah langkah ini, kultivasi Ye Xiwen hanya bisa langsung dari 3 jalan kebenaran ke puncak kebenaran. Tapi ini hanya mencerna kurang dari sepertiga dari seluruh dan. Jika 8 kaisar tiba, ia akan terus mundur dan terus menerobos. Dalam satu gerakan, ia mencapai kesempurnaan kecil 5 kali lipat dari kebenaran. Pada saat itu, bahkan jika 8 kaisar menjadi kenyataan, Ye Xiwen memiliki pertempuran. Ranah 8 kaisar adalah 6 puncak kebenaran. Kali ini, ia telah memperoleh manfaat tianda, tetapi ia tidak memiliki waktu untuk mencerna pendapatan. Setelah berita bahwa Ye Xiwen membunuh angin dan udara, 8 kaisar hanya marah. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini, dan tidak ada yang berani tahu tentang Yulin Junnya. Sekarang Ye Xiwen tidak diragukan lagi adalah yang pertama dibuka. Baginya, ini benar-benar tidak dapat ditolerir. Untuk membunuh Ye Xiwen untuk mengambil foto kecil. Hai, 8 kaisar tertawa hahaha, dan mereka mendominasi. Mata yang dingin menatap Ye Xiwen dengan dingin, seolah-olah mereka sedang mengawasi orang mati. Dia tidak memiliki mata lagi. Tidak ada di dunia ini yang bisa ditempatkan di matanya. Di dalam tubuh kaisar memancarkan aroma kekudusan yang luar biasa, dan dibaptis dalam reruntuhan, bahkan lebih sulit untuk melihat masa lalu. Karena kamu ingin bertarung, itu adil. Satu tangan besar terulur di kedalaman Yuanzong, langsung di tubuh 8 kaisar, dan mengendalikan kerajaannya sampai ke titik kesempurnaan kecil 5 kali lipat dari kebenaran. Meskipun masih 8 kaisar yang menyumbang sejumlah besar murah, bagaimanapun, Ye Xiwen hanya sebanding dengan kebenaran 5 kali lipat, bukan prajurit sejati, dan lawannya bukan orang biasa. 8 kaisar juga menganggur, dekade penaklukan, hehehe. Tidak pernah gagal, pengalaman pertempuran lebih dari sekedar kekayaan umum, bahkan jika itu disegel ke ranah kebenaran kecil, itu masih tirani. 8 kaisar membiarkan tangan besar menyegel kerajaan mereka sendiri. Dia yakin bahwa yang sama dapat membunuh Ye Xiwen, apalagi yang di atas. Jika Anda tidak bisa membunuh Ye Xiwen, dia mungkin juga mati. Siap untuk dibunuh. Bunuh. 8 kaisar berteriak dan menghancurkan sungai dan gunung. Seluruh orang bergegas menuju Ye Xiwen, membawa ombak yang pergi ke samping, seperti gunung. Ye Xiwen juga menjerit, dan momentum tubuhnya tersapu. Elemen sebenarnya dari tubuhnya jongkok, dan pisau panjang di tangannya langsung muncul di tangannya, menyapu, dan pisau yang tertegun tersapu. Boom! Taji dari 8 kaisar dan pisau panjang di tangan Ye Xiwen membanting bersama. Udara yang memanas di sekitar kedua sisi dengan cepat meledak oleh kekuatan teror, dan ruang itu dipelintir. Kekuatan bertarung dari kedua belah pihak adalah horor yang tak tertandingi. Meskipun Ye Xiwen hanya memiliki 4 kebenaran, kekuatan bertarungnya cukup untuk menyapu master tertinggi dunia nyata. Namun, meskipun 8 kaisar sangat tinggi di ranah mereka, mereka disegel ke ranah jalan nyata, tetapi mereka bisa bermain lebih dari kekuatan sesungguhnya dari dunia kecil dunia nyata,
kedua belah pihak akan secara resmi bertemu dengan talenta yang baik, lawan catur. Setelah 8 kaisar mendengar bahwa pria dan wanita kuat mereka sendiri dibunuh oleh Ye Xiwen, mereka marah untuk membakar melalui Scorpio. Mereka tidak sabar untuk mencerna perjalanan. Hal-hal yang mereka dapatkan bahkan tidak dapat membuat terobosan. Ye Xiwen kelahiran langsung dan bunuh. Sarana kedua belah pihak tidak terkalahkan, tetapi pertempuran jalan yang sebenarnya kecil dan sempurna, tetapi hidup ini penuh dengan kesempurnaan kebenaran. Ye Xiwen memberikan pandangan sekilas, dan pihak lain telah ditekan ke ranah kebenaran kecil, masih sangat mengerikan, tidak heran begitu percaya diri, baru saja kembali dari relik, mereka akan membunuh Yuanzong untuk membunuh Ye Xiwen. Jika dia belum ditekan, kekuatannya hanya untuk bisa bunuh diri. Namun, Ye Xiwen tidak memiliki kepercayaan diri dalam kehilangan uang, tetapi pihak lain adalah tirani, tetapi bagaimana dengan itu? Seperti semua orang mengatakan, Ye Xiwen telah berlatih selama lebih dari 10 tahun lebih lambat darinya. Setelah lebih dari 10 tahun, ia yakin bahwa ia pasti dapat jatuh di bawah pisau. Kamu benar-benar memiliki beberapa sarana, tetapi sejak saat kamu dan aku adalah musuh, itu sudah ditakdirkan, kamu akan mati. 8 kaisar perlahan berkata. Ye Xiwen tidak bisa berkata apa-apa, apakah dia memilih untuk benar terhadap 8 kaisar. Dia dipaksa untuk melakukan hal yang sama ketika dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi 8 kaisar. Gaya hegemonik dapat dilihat, gaya angin dan orang lain dan 8 kaisar sama saja. Tetapi untuk memainkan gengsi di depannya, itu adalah kesalahan besar. Mata Ye Xiwen dingin, seperti bintang yang meledak di dalamnya, dan alam semesta terlahir di dalamnya. Kamu punya terlalu banyak omong kosong. Ye Xiwen berteriak, dan pisau panjang di tangannya sudah menarik keluar dari lintasan. Makhluk surga dihancurkan oleh Ye Xiwen, dan para siswa ditebas ke arah 8 kaisar, dan langit akan terdegradasi oleh pisau ini. 8 kaisar menyemburkan smash, dan menghancurkan langit. Hanya momentum singularitas saya yang hilang. Kengerian elemen nyata menyapu lapisan, menunjuk ke Ye Xiwen. Di antara ketidakjelasan, orang-orang tampaknya telah mendengar suara ribuan kuda dan kuda yang meraung, dan sifat tak terkalahkan milik pribadi Ye Xiwen adalah hegemoni yang sama sekali berbeda. Ini adalah momentum penguasa yang tak terkalahkan yang memerintahkan ribuan pasukan untuk bertarung di medan perang. Musuh yang membunuh dan luar biasa, musuh bersamanya, seolah-olah pasukan tanpa akhir antara langit dan bumi adalah musuh. Pembunuhan antara langit dan bumi menggemakan amnestinya, membentuk momentum yang mengerikan dan memengaruhi pikiran orang. Tidak ada tangan di antara kedua belah pihak, dan nyawa pihak lain terbunuh. Bilah itu menghancurkan pisau yang mengerikan dan pistol di sisi lain tiba-tiba menghantamnya. Boom! Awan jamur besar naik dan turun, dan serangan mengerikan di kedua belah pihak telah memusnahkan atomnya. Kabut jamur telah menjadi lebih besar, dan telah menyapu 8 sisi. Para murid di sekitar menyaksikan perang tiba-tiba ketakutan. Apakah ini pertempuran antara dunia nyata dan kecil? Jangan katakan apa-apa di antara mereka, aku takut kalau aku akan muntah darah dan terluka parah oleh Yu Bo. Jika bukan karena pesona di bawah penguasa Yuanzong, akibat dari pertempuran itu akan diblokir, saya khawatir mereka harus melarikan diri jauh. Meski begitu, ada celah samar dalam pesona Kaisar Agung, dan penganiayaan terhadap Maha Agung harus meningkatkan kekerasan pesona dan tabrakan yang mengerikan. Boom! Tabrakan lain, keduanya tidak berhenti setiap saat, serangan lain ke sisi lain, seluruh langit langsung meledak ke cahaya mengerikan, sinar matahari di langit berbayang. Bab 213 4 Gajah Roh Sejati. Ini hanya pekerjaan sesaat antara dua orang yang telah memainkan lebih dari 10 pukulan. Kecepatan mereka berdua terus meningkat. Perlahan, seperti dua aliran cahaya, tabrakan bolak-balik, para pejuang dari alam bawaan tidak dapat melihat keduanya. Setelah pertarungan, saya hanya bisa melihat tabrakan antara lampu biru dan lampu kuning. Bahkan jika itu adalah master tingkat kebenaran,
sulit untuk melihat dengan jelas pertarungan dua orang, itu hanya dapat dianggap sebagai afterimage dari dua orang. Kedua orang ini terlalu mengerikan, mereka semua adalah generasi pahlawan, tetapi sayangnya kita jumpai lebih awal. Ya, kedelapan kaisar itu sombong, tapi kita tidak bisa tidak mengakui bahwa kekuatannya hanya melawan langit, bukan kekuatan umum. Dan bahwa Ye Xiwen dapat mengeluarkan kekuatan tempur seperti itu dengan tingkat rendah dari wilayahnya. Itu bahkan lebih buruk daripada 8 kaisar. Meskipun dikatakan bertarung di ranah yang sama, Ye Xiwen masih lebih buruk daripada ranah 8 kaisar, bahkan setelah dia diblokir, dunia yang sebenarnya bahkan lebih buruk, tetapi meskipun begitu, Ye Xiwen sama sekali tidak inferior. Terlalu mengejutkan. Aku takut kita akan bangkit kembali. Luar biasa. Petik 2. Banyak murid Yuanzong semua berbicara. Pada saat ini, mereka tidak memiliki niat untuk berbicara tentang hegemoni 8 kaisar. Dia memiliki kekuatan seperti itu, dan pertempuran antara kedua belah pihak telah menarik semua perhatian mereka. Namun, dalam upaya di antara mereka, pertempuran telah menjadi semakin dan lebih intens, dan tabrakan yang lebih mengejutkan telah muncul antara kedua belah pihak. Ini masih canggung, semua perlawananmu sia-sia. Kau ditakdirkan untuk menjadi tumpukan tulang putih di jalan untuk menaklukkan aku, memicu kecemerlanganku. 8 kaisar sombong dan percaya diri. Seni bela diri dari 8 kaisar berbicara, dan 4 segel emas besar muncul di sekitar mereka, berputar di sekitar 8 kaisar. Pada saat bersamaan, elemen nyata dari 8 kaisar melonjak, dan 4 segel emas besar terbang dan mulai berubah. Gambar binatang besar keluar. Qinglong, Phoenix, Macan Putih, Xuanwu, 4 gambar roh nyata ini telah muncul dalam sekejap. Setiap kepala berukuran beberapa lusin kaki. Tubuh besar itu langsung memenuhi tempat di mana 8 kaisar berada di depan mereka. 4 roh besar yang dicetak dengan gambar emas dan bersorak-sorai telah berteriak di langit, dan suara siulan mengguncang langit dan bumi, sama seperti 4 binatang buas yang nyata datang ke dunia. 8 kaisar berdiri di atas kepala Qinglong, sama seperti para penguasa langit dan dunia nyata. Menatap Ye Xiwen, itu seperti iblis kuno, acuh tak acuh, kejam, tetapi kuat. Mengerikan. Banyak murid dari Yuanzong tiba-tiba terkejut, bahkan banyak murid dari tingkat yang sebenarnya, mereka tiba-tiba berubah warna. Tekanan mengerikan seperti ini melanda saat ini. Tiba-tiba, ada banyak keberadaan tiran di kedalaman Yuanzong. Apakah 8 pangeran ini mendapatkan warisan dari 4 gajah di wilayah Tenggara? Xiangmen, apakah rumor bahwa sekte-sekte kuno pada zaman kuno? Pada tahun yang sama, ada lebih dari 1 juta murid di 4 gajah. Ada beberapa saingan di Tenggara, tetapi mereka benar-benar hancur ketika musuh menyerbu. Ruang di area yang ditempatkan di pintu itu rusak dan jatuh ke aliran ruang yang bergolak. Apakah 8 kaisar mendapatkan warisan dari 4 gajah? Petik 2. Itu seharusnya benar. Keempat gajah yang telah saya lihat dalam buku-buku kuno adalah seni bela diri Xiangmen. Dikatakan bahwa tingkat tertinggi diringkas. 4 gajah yang dipanggil tidak berbeda dari 4 gajah yang sebenarnya. Namun, 4 segel 4 gambar dari 8 kaisar harus diringkas dengan monster dengan darah binatang buas, tetapi meskipun begitu, itu sengit. Petik 2. Ye Xiwen berikutnya dalam kesulitan. Keempat gajah dan binatang buas itu sendiri menjaga binatang buas antara langit dan bumi. Hukum langit dan bumi dapat dibuat tercengang, dan mereka sangat tidak menguntungkan dalam konfrontasi mereka. Keempat gajah tersapu oleh yang tak terkalahkan ini. Petik 2. Tapi Ye Xiwen ini bukan lampu hemat bahan bakar, juga bukan orang normal, tetapi juga orang yang kuat. Pasti ada jalan. Ya, Ye Xiwen ini juga jenius yang langka. Jika dia tumbuh, itu akan menjadi yang luar biasa. Dalam generasi ini, kita memiliki 5 pro murid. Generasi ini harus sangat brilian di masa depan. Kita benar. Para leluhur, Anda bisa pergi ke tanah untuk melihat leluhur. Petik 2. Ye Xiwen,
Sepertinya 8 kaisar ini memang punya banyak petualangan. Pikiran Ye Xiwen keluar dengan suara Yemo. Aku tidak berharap itu menjadi roh sejati 4 gambar. Apakah itu sangat kuat? Tanya Ye Xiwen. Tentu saja, sangat kuat. Binatang 4 gambar yang nyata, yaitu penguasa tertinggi dari tingkat mayat hidup, benar-benar terlepas dari 3 alam, melompat keluar dari 5 garis, dan pergi ke tingkat masa depan di Sungai Panjang Takdir. Pada hari-hari di antara Wanji, ada legendanya. Di antara pesawat-pesawat manusia, ada banyak legenda. Yemo berkata, rumornya adalah bahwa mereka dipercayakan oleh surga, dan mereka menjaga langit dan dunia. Pemisahan, hukum antara langit dan bumi akan mengikuti perintah mereka, horor abnormal, tapi untungnya ini jelas tidak benar, bahkan avatar tidak. Itu harus menjadi praktik imitasi, tetapi bahkan jika itu hanya ditiru, asalkan memiliki 4 gambar karakteristik roh sejati sulit untuk dihilangkan. Petik 2. Ye Xiwen cemberut, dan 8 kaisar itu sulit diatasi. Dia tahu sejak awal bahwa angin begitu sulit untuk dihadapi, apalagi 8 kaisar yang lebih sulit untuk dihadapi. Namun, dia tidak memiliki temperamen sedikitpun, mengalahkan musuh yang lebih kuat, dan membuktikan bahwa jalannya benar, menyapu semua jalan sampai khotbah adalah jalannya dan satu-satunya cara. Namun, saya belum menunggu Yemo untuk memberikan penjelasan lengkap kepada Ye Xiwen. 8 kaisar bergerak, harus dikatakan bahwa Qinglong di bawah tubuhnya bergerak langsung, dan dia terhubung dengan hatinya, dan tiba-tiba bergegas menuju Ye Xiwen. 4 gambar roh sejati di tempat kejadian, tekanan yang sangat mengerikan, langsung menekan Ye Xiwen, seolah-olah di bagian surga dan bumi ini, 8 kaisar adalah kaisar surga. Ia dapat mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. Di dunia ini, siapapun, segalanya, harus dikuasai olehnya. Dia adalah Tuhan yang mengendalikan segalanya dan bisa melakukan segalanya. Ini adalah semacam kekuatan mengerikan, untuk menyapu kekuatan mengerikan Ye Xiwen. Pada saat ini, Ye Xiwen juga bergerak. Begitu naga racun mengendalikan bendera air, segera terbang keluar. Raja ular air misterius yang mengerikan terbang keluar dari itu. Tanda-tanda dahak dan stasis darah, anggota tubuh yang cacat, dan tanduk muda di kepala, semuanya menyatakan bahwa Raja ular misterius yang hidup di air ini akan segera berevolusi menjadi naga. Semua orang menghembuskan udara dingin. Mereka semua bisa melihatnya. Raja ular misterius yang hidup di air ini jelas akan berevolusi menjadi ranah naga, ranah legendaris setengah langkah yang sangat mengerikan, tetapi inilah masalahnya, tetapi dibantai oleh Ye Xiwen. Ketangan Ye Xiwen, itu dibuat menjadi alat musik, yang selanjutnya memicu kengerian Ye Xiwen. Namun, hanya Ye Xiwen yang tahu bahwa Raja ular misterius yang hidup di dalam air ini adalah Raja ular misterius yang hidup di dalam air yang diabadikan oleh penguasa kerajaan pakaian misterius tersebut. Setelah dibunuh, tubuh itu jatuh ke tangan Ye Xiwen dan membuat naga racun mengendalikan air. Bendera, daging dari dunia legendaris setengah langkah sangat berharga. Secara alami, Anda tidak harus mengatakan bahwa Raja ular misterius yang hidup di dalam air dapat memerintah wilayah air yang luas. Diketahui bahwa Raja adalah leluhur. Sangat berharga di Dayue. Itu dapat dibuat menjadi alat yang sangat kuat, tetapi untuk menarik Ye Xiwen, itu juga kata-kata yang saling menguntungkan dari kelinci, yang diserahkan kepada Ye Xiwen. Tidak hanya Raja ular misterius yang hidup di air ini, tetapi juga ribuan air dalam misterius lainnya. Ular itu diserahkan kepada Ye Xiwen oleh 9 kaisar. Mereka digunakan oleh Ye Xiwen untuk berlatih naga beracun berwajah 18 untuk mengendalikan bendera air. Bersama dengan bendera air naga terkendali beracun yang dibuat oleh setengah langkah monster legendaris, susunan bendera kontrol naga racun baru dibentuk. Segera setelah bunyi, "Sou Sou Sou," sisi Ye Xiwen, selusin naga beracun mengendalikan bendera air, dan ular misterius yang meraung di dalam air muncul. Ular misterius di dalam air ini baru saja dibandingkan dengan sebelumnya. Perubahan umum dalam kelahiran kembali. Ye Xiwen mendapatkan tubuh ribuan ular misterius air dalam,
yang semuanya diintegrasikan ke dalam jiwa ular misterius air dalam ini, yang memungkinkan mereka untuk berubah, tetapi karena waktu yang terbatas, esensi dari ular misterius air dalam ini baru saja berevolusi. Untuk kebenaran puncak 5 kali lipat raja, ribuan ular misterius yang hidup di air telah diberi makan 1/5. Itu belum sepenuhnya membentuk kekuatan tempur. Awalnya, menurut ide Ye Xiwen, naga racun ini mengendalikan bendera air untuk benar-benar terbentuk. Setelah makan penuh dan jatuh tempo, setidaknya mereka dapat mencapai ranah kebenaran. Pada saat itu, naga beracun yang dikendalikan oleh jalan nyata berwajah 18 itu. Dan susunan bendera yang terdiri dari setengah langkah bendera kendali naga racun legendaris, bahkan jika itu adalah ranah legendaris setengah langkah yang benar, Anda dapat bersaing, dan ketika Ye Xiwen Xiu dipromosikan, maka susunan bendera kendali naga racun akan benar-benar bermain. Kehabisan daya. Dengan kata lain, lambang bendera air naga racun kontrol masih hanya produk setengah jadi, tetapi bahkan jika itu hanya produk setengah jadi, tidak ada cara. Satu demi satu, ular misterius air dalam keluar, dan para murid yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba merasa ngeri. Beberapa orang telah melihatnya, tetapi lebih banyak orang belum pernah melihat susunan bendera air naga yang dikendalikan naga beracun yang terdiri dari ular misterius air dalam ini. Yang keempat bahkan lebih. Lanjutkan ke yang kelima dan pergi. Bab 214 Kesalahan Fatal 8 Kaisar. Pada saat ini, bahkan wajah 8 kaisar memiliki kengerian. Saya tidak menyangka bahwa Ye Xiwen sebenarnya masih memiliki kartu seperti itu, tetapi sekarang tidak ada mundur, dan Ye Xiwen harus dibunuh untuk membuktikan kebijaksanaannya. Di satu sisi adalah roh benar 4 gambar terdiri dari Qinglong, Baihu, Susaku dan Xuanwu, dan sisi lain adalah arai bendera air naga kontrol beracun yang terdiri dari 19 ular dalam air misterius. Semua penonton ngeri, dan ini akan menjadi tabrakan yang menghancurkan bumi. Di antara mereka, siapapun adalah imajiner dan tidak terbayangkan. Keempat gajah dan perairan dalam ular misterius bertabrakan. Boom! Udara tak berujung meledak, membentuk sabuk vakum besar, seolah-olah ruang itu harus pecah. Kedua belah pihak ditenggelamkan oleh ular yang tak tertandingi yang mengerikan, dan ular misterius yang hidup di dalam air dan 4 gambar roh-roh sejati bergegas bersama. Seluruh udara mendidih, dan mereka menderu, mereka semua hancur berantakan, mereka kacau, mereka semua dalam keadaan runtuh, seperti dunia yang runtuh dan terbentuk. Adegan mengerikan semacam ini telah mengejutkan semua orang, dan kedua belah pihak telah mencoba yang terbaik untuk bertarung. Hei, di tengah, semua jenis binatang hampir mengguncang dunia dan langsung ke langit. Ini adalah pertarungan antara binatang buas dan pertempuran meroket. Hei, para pangeran di tangan 8 kaisar sekali lagi menunjukkan cahaya yang mengerikan. Qinglong berteriak di kaki dan sekali lagi berteriak pada Ye Xiwen. Senapan itu tumbuh lebih besar dan lebih besar di kekosongan seperti gunung. Itu jatuh seperti gunung dan runtuh. Secara umum, ini mengerikan. Senjata tak terkalahkan, kekacauan menusuk, surga dan bumi terlahir kembali. Ye Xiwen, Tuhan itu dingin, tidak mengatakan apa-apa, sangat tenang, tidak peduli apapun ofensif, tidak ada yang bisa menggoyahkan kepercayaan dirinya, hingga kepercayaan 8 kaisar jatuh. Ye Xiwen mengambil pisau panjang dan menyapu keluar. Itu tidak berbeda dengan senjata dari 8 kaisar. Pisau panjang di tangan Ye Xiwen sama mengerikannya dengan naga panjang. Setiap pisau dapat menghancurkan dunia dan pisau itu mematikan. Boom, boom, boom. Kedua belah pihak bertarung, mengguncang dunia, kedua belah pihak tampaknya bermain secara normal, tidak ada seni bela diri yang mengerikan, tetapi ini adalah serangan timbal balik yang paling berbahaya dan membunuh. Ini adalah trik paling sederhana, jalan menuju Jen, yang paling sederhana teknik menyerang juga merupakan yang paling berbahaya. Banyak murid sejati telah pindah. Serangan dan pembunuhan timbal balik semacam ini tidak menyisakan ruang bagi kedua belah pihak. Bukan karena Anda mati, itu artinya, saya pergi.
Boom! Sosok kedua belah pihak sekali lagi terjalin dan terhuyung. Dalam sekejap mata, darah berdebar dan daging serta percikan darah. Semua orang gemetar di dalam hati, siapa itu, siapa yang adalah darah, murid dari Yuanzong, secara alami berharap bahwa Ye Xiwen baik-baik saja, ini bukan darah Ye Xiwen. Cahaya menghilang, tapi itu adalah 8 kaisar yang berdiri di atas Qinglong. Tetapi mereka melihat bahwa seluruh lengan 8 kaisar hampir hancur oleh pisau panjang Ye Xiwen, dan darahnya jatuh. Semua orang tidak berpikir bahwa itu akan menjadi hasil. 8 kaisar hampir terputus oleh lengan, atau keduanya terlalu kuat. Ia memiliki ilusi bahwa tidak peduli yang mana salah satu dari mereka dalam kesulitan. Siapapun yang menang sangat normal. Tetapi ketika saya benar-benar melihat darah dari 8 kaisar terbang, saya masih membiarkan semua orang menghancurkan dan diam. Hampir jatuh dari atas kepala Qinglong. Mungkinkah dikatakan bahwa dalam pertempuran yang sama, 8 kaisar sama sekali bukan lawan Ye Xiwen? Tidak, ini bukan pertempuran dengan urutan yang sama. 8 kaisar, ranah kerajaan itu sendiri ada, dan pada kenyataannya, Ye Xiwen hanya memiliki kebenaran, dan 8 kaisar cara mengompres, masih ada 5 kebenaran. Ini adalah pertarungan yang tidak adil dalam dirinya sendiri, tetapi meski begitu, yang pertama menjadi 8 kaisar, Ye Xiwen telah begitu kuat sampai pada titik seperti itu. Kamu berani melukaiku, siapapun yang ada di sini hari ini, tidak bisa menyelamatkanmu. 8 kaisar memancarkan tatapan aneh, dan segera luka di lengan berangsur-angsur sembuh dan tidak lagi berdarah. Ketika mereka sampai pada kultivasi semacam ini, perdarahannya sangat sederhana. Alasan mengapa aliran darah tidak terbatas adalah karena pisau Ye Xiwen dalam lukanya terus-menerus melahap lukanya, sehingga ia tidak dapat pulih. Ini adalah dasar alasan. Sekarang para dewa di tubuhnya segera mengeluarkan pisau yang ditinggalkan oleh Ye Xiwen, biarkan lukanya berhenti berdarah. Ye Xiwen mencibir lagi dan lagi, tidak menjawab, hanya memandang ke 8 kaisar dengan dingin. 8 kaisar mencibir senjata kejam, satu-satunya, dan hati Qinglong di bawah kaki mereka berlari ke arah Ye Xiwen. Senapan di tangan 8 kaisar, dalam kehampaan, menunjukkan pistol kecil, dan langsung berevolusi menjadi sangkar besar, hidupnya ditutupi oleh Ye Xiwen, dan Ye Xiwen pertama kali ditekan ke dalamnya dan kemudian dicekik. Ye Xiwen tidak memiliki apa-apa sama sekali, hanya bergegas, menari dengan pisau panjang, menyapu 9 bayangan di langit dan menghancurkan dan senapan panjang itu bersamaan. Boom! Pria emas yang mengerikan berkedip dan memancarkan cahaya yang mengerikan. Kedua belah pihak saling menabrak. Hei! Pistol panjang melintasi tanda darah mematikan di pinggang Ye Xiwen. Ini adalah pertama kalinya Ye Xiwen terluka dalam duel, tetapi 8 kaisar bahkan lebih buruk. Mulut Xiong dibuka dengan cara yang mengerikan, gila keluar. Merembes darah. Apa yang terjadi? 8 kaisar benar-benar jatuh ke angin. Bagaimana mungkin, Ye Xiwen ini terlalu kuat. Semua orang melihat segala sesuatu di depan mereka. Meskipun mereka sangat mengganggu 8 kaisar, mereka juga sangat tidak disukai oleh 8 kaisar, tetapi mereka masih tidak menyangkal kekuatan 8 kaisar dari hati. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, kekuatan 8 kaisar sangat tertanam dalam hati mereka. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa 8 kaisar benar-benar akan jatuh, atau bahwa ini telah melampaui imajinasi asli mereka. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Termasuk 8 kaisar sendiri yang berpikir begitu. Karena dia memulai debutnya dalam ekspedisi, apalagi bertarung melawan level yang sama, bahkan ketika itu adalah pertempuran yang lebih teratur, jarang akan jatuh ke angin yang salah. Belum lagi fakta bahwa, seperti sekarang, dalam kasus dilampaui oleh orang lain, itu telah jatuh ke angin, ini hanyalah fantasi dan keajaiban. Faktanya, dia tidak tahu bahwa dia mengambil keuntungan darinya. Dia tahu itu. Bagaimanapun, itu sudah jelas, tetapi dia memilih untuk mengabaikan Xing. Tidak seperti master biasa,
dia juga seorang pahlawan, sebuah kota, dan jauh. Jauh dari sebanding dengan rata-rata orang. Dia bisa merasakan ancaman kuat dari tubuh Ye Xiwen. Ini baru berusia beberapa tahun, dan dia bisa membunuh angin dan udara. Jika ini terus berlanjut, itu sudah cukup. Ini untuk membunuh Ye Xiwen dengan kekuatan tingkat tinggi Heiwen tingkat tinggi, tapi aku tidak menyangka. Kengerian Ye Xiwen jauh lebih mengerikan dari yang dia kira. Dia dipukuli oleh Ye Xiwen dengan tingkat yang lebih tinggi dari Ye Xiwen. Tiba-tiba Xing Daifa yang ganas, tetapi tidak menunggunya untuk menyerang, Ye Xiwen sudah bergegas keluar, kali ini bukan pisau, tapi pedang yang mengerikan dan pedang melanda. Jalan ini tidak tahu level apa pedang keluar dari jalan. Tiba-tiba matahari dan bulan seperti cahaya, gunung dan sungai menjadi ses, dan ketika Anda menemukan sesuatu, Anda dapat langsung mengalahkan kehidupan. Wajah Kaisar tiba-tiba menjadi bermartabat. Ini adalah pertama kalinya ia keluar dari dewa-dewa lain selain dingin, dan hatinya gelap. Ye Xiwen sama sekali tidak bermain kartu sesuai dengan akal sehat. Tiba-tiba sebuah pedang meledak. Dan hal yang paling mengerikan bukanlah kekuatan penghancur dari pedang ini, tetapi konsepsi artistik yang terkandung dalam pedang ini. Saya tidak tahu bagaimana Ye Xiwen berlatih. Sebenarnya ada ilusi bahwa dia ingin menghancurkan arwahnya. Serangan semacam ini terlalu mengerikan, dan itu yang paling tak terkalahkan. Ye Xiwen hanya membantingnya dengan pedang, seperti pisau Li Fei kecil yang Ye Xiwen lihat sebelumnya. Hal yang paling mengerikan bukanlah ketika dia mengirimkannya, tetapi karena dia. Ketika Anda tidak keluar, berhati-hatilah setiap saat. Dan Ye Xiwen akhirnya benar-benar melepaskan pertempuran. Pisau, arti pedang, telapak tangan. Tidak ada hukum sama sekali dalam satu pukulan dan satu gaya. Dalam kendali Ye Xiwen, pemahaman Ye Xiwen tentang seni bela diri jelas telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Secara bertahap 8 kaisar telah dihancurkan oleh Ye Xiwen. Sifat tirani dari 8 kaisar tidak perlu dikatakan, tetapi tidak peduli seberapa tiran, karena ia telah disegel dengan sebagian besar keahliannya, ia dapat memainkan kebenaran berlipat 5. Kebenarannya kecil dan sempurna, dan itu tirani. Itu saja. Selama berada di dunia ini, itu tidak akan menjadi lawan Ye Xiwen. Jangan lupa bahwa ketika kebenarannya 3 kali lipat, Ye Xiwen sudah cukup untuk berada di puncak dunia nyata, dan dengan promosi Ye Xiwen ke kebenaran 4 arah, miliknya kekuatannya cukup untuk menyapu penguasa dunia nyata. Dengan kata lain, 8 kaisar terlalu tirani, dan mengubah kebenaran umum menjadi kesempurnaan kecil. Bahkan Ye Xiwen tidak bisa menghentikan langkah, apalagi, dan Ye Xiwen telah terbunuh hingga saat ini. Dapat dibunuh dengan Ye Xiwen sekarang, cukup untuk membuktikan bahwa 8 kaisar memang reputasi yang memang layak, itu mengerikan dan mengerikan, tentu saja, tidak ada yang kecuali Ye Xiwen. Mereka hanya akan merasa bahwa Ye Xiwen dan 8 kaisar telah terbunuh hingga saat ini, dan mereka masih berada di atas angin. Kekuatan Ye Xiwen hanya terpana. Tapi sekarang inisiatif pertempuran telah jatuh ke tangan Ye Xiwen, sekarang saatnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Memilih untuk bertarung di Ye Xiaowen di ranah jalan nyata adalah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh 8 kaisar. 8 kaisar, hari ini legenda kamu ada di sini, pilih untuk bertarung bersamaku dalam kesempurnaan kecil, adalah kesalahan terbesar yang kamu buat dalam hidup ini. Ye Xiwen berteriak, dan akhirnya pecah. Bab 215 kalahkan 8 kaisar. Mungkin untuk 8 puncak kondisi puncak, tidak sulit untuk membunuh Ye Xiwen, tetapi dia terlalu sombong. Dia memilih untuk melawan Ye Xiwen di bidang kebenaran dan kesempurnaan. Ini adalah kesalahan fatal. Semua orang gugup. Salah satu dari 2 orang ini cukup untuk menyapu dunia nyata dan menyelesaikan dunia mereka. Mereka semua adalah pahlawan muda yang mengerikan. Sekarang mereka benar. Aku pikir kamu akan mati. Kata kesedihan seram Kaisar 8. Kesalahan yang dibuat oleh Ye Xiwen 2 kali adalah kesalahan terbesarnya. Dia sendiri menderita karena kesalahan ini.
Penaklukan antara setiap generasi sangat kejam, semua orang tahu, tetapi setiap generasi hanya dapat berbicara dengan beberapa orang ke atas, menjadi tuan yang mengendalikan beberapa kekuatan besar, mempengaruhi negara selama ribuan tahun. Kedua orang ini bisa menghindari pertempuran, setidaknya mereka yang tidak harus bertarung sepagi ini, karena ambisi 8 kaisar, mereka bertabrakan terlebih dahulu. Kekuatan bertarung Ye Xiwen terlalu mengerikan, dan dia mampu menekan 8 kaisar. Pistol ke-8 pangeran itu bergetar, dan setiap kali mereka bergetar, mereka membawa kesombongan seorang raja, yang seperti raja dunia. Matahari, bulan dan bintang-bintang di langit akan bekerja di sekelilingnya. Setiap pisau Ye Xiwen tampaknya membuka dunia dan menghancurkan alam semesta. Konfrontasi antara keduanya seperti tabrakan yang mengerikan antara dua planet. Setelah ledakan ada di mana-mana, dan seluruh pesona tidak bisa menahan. Banyak murid saling memandang dan menghirup udara dingin. Mereka tidak bisa bersantai untuk waktu yang lama. Salah satu dari dua orang ini dapat disebut sosok tertinggi generasi muda. Terutama para murid sejati, mereka frustrasi ketika melihat pemandangan seperti itu. Mereka adalah murid sejati. Tentu saja, mereka adalah elit dan jenius di Yuanzhong. Mereka adalah orang-orang besar di Yuanzhong, tetapi ketika mereka menyatukannya, mereka membandingkannya. Waktu ada perasaan jatuh ke tanah, dan jika Anda mengubah salah satu dari mereka, tidak ada cara untuk bertarung seperti ini. Perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Ini bukan pertempuran yang harus diputuskan pada akhirnya. Selama mayoritas rekan-rekannya terbunuh, keduanya dapat menghindari pertempuran. Tetapi sekarang harus mati sampai akhir. 8 kaisar memiliki ambisi untuk mendominasi dunia, dan keduanya harus bertemu secara langsung. 8 kaisar berteriak di langit. Stok yang mengerikan benar-benar tersapu di langit. Senjata di tangan begitu kuat. Perasaan kaisar tinggi dari 8 kaisar telah benar-benar menghilang, sisanya hanya meninggalkan yang tak terbunuh membunuh dan mendominasi. Tubuh jangkung itu tampak seperti gunung di masa lalu, dan itu seperti gunung. Namun, dia gagal membunuh Ye Xiwen dan diblokir oleh Ye Xiwen. 8 kaisar juga sombong, bahkan jika mereka mulai benar-benar didorong oleh Ye Xiwen, tetapi dia tidak ragu sama sekali. Sejak serangan itu, tidak ada tanda-tanda akan kembali ke pertahanan. Berani dan tak tertandingi. Apakah itu akan menjadi pemenang? Aku tidak mengharapkan ke-8 kaisar untuk menghancurkan pasir di sini. Apa yang aneh, Ye Xiwen terlalu kuat melihat penampilannya. Pro murid besar kelima benar-benar benar. Ini adalah 8 kaisar yang seharusnya pantas, sebenarnya ingin mengambil Ye Xiwen sebagai batu loncatan untuk menaklukkan dunia. Setelah kepala mulut, aku berani menjadi begitu sombong, ini jelas bukan untuk menempatkan 1 yuan kita di mata. Semua murid merasa bahwa hasilnya harus sudah dipisahkan. Ekspresi Ye Xiwen menjadi semakin dingin, dan dia semakin nyaman. Pisau dan pisau sepenuhnya menekan 8 kaisar. 8 kaisar meraung lagi, dan sebuah tembakan menembus langit dan menikam Ye Xiwen. Dewa yang tak ada habisnya seperti matahari kecil. Binatang buas itu, Ye Xiwen menyeringai, dan mengambil telapak tangan dan membantingnya ke cakar naga, dan dia menangkapnya di ujung pistol. Boom! Gelombang udara yang mengerikan menghapus atom. Ujung pistol tertangkap di tangan Ye Xiwen, dan tidak mungkin untuk masuk. Tangan Ye Xiwen berubah menjadi sepasang cakar naga, dibentangkan untuk menyapu langit, menekan segalanya. Wajah 8 kaisar akhirnya menunjukkan ekspresi panik. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah merasa jatuh sepenuhnya ke angin. Dia dikendalikan oleh Ye Xiwen di mana-mana. Dia merasakan perasaan melawan binatang itu, tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia tidak bisa melarikan diri. Serangan Ye Xiwen. Telapak tangan Ye Xiwen yang lain berubah menjadi ekor naga dan ekor naga itu bergoyang. 8 kaisar tidak dapat melarikan diri dari kilatan dan menyapu bersih, dan senjata panjang dilepaskan, sampai sejauh ratusan mil,
ia mampu menghentikan bentuk tubuh, dan tulang-tulang tubuh tidak tahu berapa banyak akar yang terpotong. Busuk, rambut tersebar, dan masih ada situasi di mana dunia telah disapu sebelumnya, dan posisi heroik alam semesta kewalahan. Ini belum selesai, saya belum menunggu sampai 8 kaisar melambat, tembakan panjang menembus alam semesta dan langsung menusuk 8 kaisar. 8 kaisar hanya sedikit belenggu, dan mereka ditikam ke dalam tubuh. Boom! 8 kaisar dipaku ke gunung oleh senapannya sendiri. Gunung ini telah dipotong oleh setengah bukit, dan kekuatannya benar-benar bisa dibayangkan. 8 kaisar masih berjuang, meraung lagi dan lagi, satu tangan menghancurkan sepertiga bukit, tetapi kemudian segel mengerikan muncul di senapan panjang, dan kekuatannya disegel dalam sekejap. Ye Xiwen melintasi langit dan datang ke depan 8 kaisar. Dia memandang 8 kaisar dan berkata, "Kamu masih ingin membunuhku?" Aku berkata, "Di dunia yang sama, aku membunuhmu seperti ayam, jangan menganggap dirimu sebagai karakter." Petik 2. Apakah kamu berani bertarung denganku secara adil? Setelah disegel oleh para sesepuhmu, aku tidak akan dapat menampilkan semua kekuatan. 8 kaisar menyebut kesyahidan, dan matanya masih membunuh, dan mereka tidak melambat karena kekalahan. Adil, bukankah menurutmu ini konyol? Kamu jauh di atas wilayahku, ingin membunuhku, dan sekarang aku masih ingin adil. Ye Xiwen mencibir, postur sombong ini benar-benar berbeda, asalkan bisa mencapai tujuan semuanya rela mengatakan bahwa semuanya akan dilakukan. 8 kaisar sangat guntur, tetapi tidak ada cara. Sekarang keterampilan seluruh tubuhnya telah diblokir, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah akhir dari pertarunganmu, mari kita tunggu kehidupan selanjutnya. Ye Xiwen mencibir, dan pisau panjang di tangannya menari-nari seketika. Para murid di sekitarnya berseru, Ye Xiwen mampu mengalahkan 8 kaisar. Itu sudah di luar harapan semua orang. Jika Ye Xiwen juga membunuh 8 kaisar, maka aku takut seluruh negara akan sensasional. 8 kaisar penuh percaya diri, bahkan jika mereka menekan keterampilan dan pertempuran Ye Xiwen dengan ranah, mereka masih sepenuhnya ditindas oleh Ye Xiwen. 8 kaisar dikalahkan, dan mereka dikalahkan dengan sangat buruk. Wilayah yang sama dikalahkan. Betapa hal yang mengerikan bagi seorang pejuang yang tertarik pada dunia yang tak terkalahkan. Ini juga mengapa beberapa tuan muda mencoba untuk menghindari pertempuran, bahkan jika mereka berusaha untuk bertarung sesedikit mungkin, Qi Feifan dan yang lainnya harus mencoba untuk menghindari pertempuran, karena bagi pihak yang kalah, hati yang tak terkalahkan hancur, sama seperti seseorang terganggu oleh tulang belakang, dia tidak dapat menemukan keadaan setelah dia melanjutkan. Menyapu 8 kaisar yang tak terkalahkan, 8 kaisar yang bermaksud menyatukan negara Daguo dikalahkan oleh Ye Xiwen dengan kekuatan mengerikan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku tidak menerimanya. 8 kaisar berteriak, tetapi mata Ye Xiwen lebih dalam, dan hati yang tak terkalahkan yang dibuat dari catatan tak terkalahkan itu tidak mengerikan. Jika Anda ingin memecahkannya, Anda bisa mengalahkannya. Ketakutan yang sebenarnya adalah ini adalah tipe orang yang gigih. Sama seperti Liu Bang dan Xiang Yu, yang berkompetisi dalam Chu dan Han, Liu Bang gagal 1000 kali 10.000 kali. Selama dia berhasil, dia berhasil. Xiang Yu berhasil 1000 kali, 10.000 kali, tetapi begitu dia gagal, dia akan benar-benar gagal. Sikap heroik seperti itu, Ye Xiwen tidak ingin melepaskan siapapun yang masih memusuhi dirinya sendiri. Berhenti. Minuman besar datang dari luar pesona. Sebuah tangan besar menghancurkan celah dari kekosongan dan meraihnya ke arah 8 kaisar. Ye Xiwen mendengus, bagaimana kamu tahu, itu harusnya yang mengikuti 8 kaisar. Ye Xiwen langsung meraih tubuh 8 kaisar dan menyeberangi langit untuk menghindari tangan besar ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Xiwen berkata dengan dingin sambil melihat kehampaan. Anak muda, pertandingan ini bisa berakhir. Kata suara tua itu. Sosok seorang lelaki tua kurus menjulang di kehampaan.
dibandingkan. Apakah kamu pikir ini benar-benar hanya ujian? Ye Xiwen mencibir. Kali ini kamu telah menang, yang disebut kebajikan dan pengampunan, keluarga kerajaan akan berutang budi padamu. Kata pria tua itu, hei, keluarga kerajaan, orang yang sembrono, maukah kau merapikan benda ini? Ye Xiwen mencibir, untuk orang lain, mungkin keluarga kerajaan sama berbobotnya dengan gunung, tetapi itu adalah Ye Xiwen, dia asal-usul yang luar biasa adalah rasa paling hierarki, keluarga kerajaan, tidak merasakan apa-apa. Dia telah menyelamatkan hati untuk membunuh kali ini. Dia ingin membunuhku di tingkat yang lebih tinggi dari wilayahku. Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah ujian? Ye Xiwen meremehkan. Ketika dia di atas angin, mengapa kamu tidak melihatmu? Berhentilah, jika aku tidak bisa memaksanya, aku akan dibunuh olehnya, dan dia akan menjadi jiwa buas. Lalu kenapa kau tidak membujuknya untuk berbalik? Harus menyelamatkan orang dan menyelamatkan orang, biarkan aku melepaskanku. Petik 2. Pada akhirnya, kalian semua standar ganda. Memperlakukan diri sendiri dan memperlakukan orang lain adalah dua standar. Ye Xiwen, jalan di depan itu panjang.